1948. Sore itu hati Kiai Sulaiman Zuhdi sedang gelisah. Sejak menerima undangan tadi siang, hatinya merasakan ada sesuatu hal yang ganjil dan tidak beres. Sebagai seorang kiai yang memiliki kepekaan spiritual dan kedekatan dengan Sang Halik, ia berfirasat bahwa sesuatu hal yang besar bakal segera terjadi. Namun, semua itu ia pasrahkan kepada Sang Maha Pengatur hidup manusia. Malam itu, sang kiai tidak lepas dari sajadahnya. Ia terus melakukan salat serta berzikir, berdoa, dan memohon keselamatan kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebagai seorang guru pengamal tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, Kiai Sulaiman memang ahli ibadah. Ia memasrahkan apapun yang akan terjadi kepada Sang Halik. Kiai Sulaiman terpekur di atas sajadahnya hingga subuh. Pagi pun datang. Ibadah yang ia lakukan sepanjang malam itu telah memberinya kekuatan mental dan kesiapan. Ia pun sudah ikhlas dengan apapun yang bakal terjadi dan menimpa dirinya. Bu, Bapak rapat dulu di kabupaten ya. Iya, Pak. Loh, tapi Bapak kenapa murung? Biasa aja kok, Bu. Bu, titip Ayul Umam ya. Usai sarapan yang telah disiapkan istrinya, Kiai Sulaiman bergegas pergi memenuhi undangan rapat di kabupaten. Tak lupa ia titip pesan kepada pembantu yang merawat anaknya, Ayul Umam, baik-baik. Ayul Umam saat itu masih berumur 2 tahun. Begitu sampai di tempat tujuan, ternyata tidak ada kegiatan rapat sama sekali. Beberapa orang PKI dan tentara komunis FDR menyambut kedatangan Kiai Sulaiman. Selamat datang Kiai Sulaiman. Monggo, monggo, silakan duduk. Rupanya di situ juga sudah ada para tokoh yang dikecoh oleh undangan bodong itu. Bersama ratusan tokoh dan para santri dari berbagai daerah lainnya, mereka kemudian digiring ke pabrik gula Gorang Gareng. Mereka dikumpulkan di loji atau gedung di pabrik itu. Kenapa dikunci? Apa mana ini? Keluarkan kami dari sini. Hai, anti komunis! Kamu mau berbuat apa kepada kami? Bodar kalian semua. Apa yang terjadi? Ratusan orang yang sudah dikumpulkan di loji itu diberondong senapan mesin. Tentara komunis memberondong dari balik jendela. Rupanya ada satu orang yang berlindung di bawah jendela dan luput dari berondongan peluru. Rokib namanya. Ia masih kerabat Kiai Sulaiman. Ia berlindung dalam keadaan telanjang tak berpakaian. Rupanya, orang-orang yang ada di situ sebelum dihabisi ditelanjangi terlebih dahulu. Masih ada rombongan lain di kabupaten yang dikumpulkan komplotan PKI. Kiai Sulaiman termasuk yang berada di dalam rombongan tersebut bersama 200 orang lainnya. Mereka tidak dihabisi dalam loji, tetapi dimasukkan dalam gerbong kereta Kertapati. Mereka kemudian dibawa ke desa Sojo. Gerombolan PKI menggiring para kiai sambil menodongkan senjata. Sampean masuk ke dalam. Tidak. Aku ini mau kau apakan? Wes kowe menengae. Masuk. Ternyata di tempat ini terdapat 2 sumur tua.
Kiai Sulaiman bersama 200 orang lainnya dikubur hidup-hidup dan dihujani bebatuan dan batu kapur. Namun kiai ini tidak langsung mati. Warga desa Soco mendengar suara zikir. Suara zikir menggema berulang-ulang di seantero desa. Namun penduduk tidak tahu dari mana suara zikir itu berasal. Dan suara zikir itu masih didengar para warga selama 7 hari. Keluarga besar pesantren di Mojopurno berduka mendengar berita pembantaian itu. Lebih sedih lagi, manakala jasad kiai mereka belum juga ditemukan. Lokasi pembantaian itu memang sangat dirahasiakan oleh PKI. Masyarakat dan para santri sudah putus asa mencari-cari. Allah Maha Besar dan Maha Tahu akan senantiasa memberikan petunjuk dan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya dengan cara yang tidak diduga. Lokasi pembantaian itu akhirnya diketahui 100 hari kemudian. Ini gara-gara ada seorang anggota tentara komunis FDR yang melewati desa tiba-tiba kesurupan dan mengigau bahwa ia ikut melakukan pembantaian di Sumur Soco. Aku sing pateni santri nang loji. Aku sing ngubur kiai hidup-hidup yang sumur. Aku sing pateni santri nang loji. Aku sing ngubur kiai hidup-hidup nang sumur. Aku sing ngubur kiai hidup-hidup nang sumur. Anggota PKI yang mengigau ini akhirnya diinterogasi dan menunjukkan di mana lokasi pembantaian itu berada. Masyarakat dan keluarga korban pun berbondong-bondong menuju lokasi yang telah ditemukan. Namun demikian, penggalian belum bisa dilakukan karena pada 19 Desember 1948 atau 3 bulan setelah peristiwa itu, Belanda melakukan aksi kedua yang dikenal dengan agresi kedua. Penggalian Sumur Soco itu baru dilakukan pada awal 1950. Selain Kiai Sulaiman, beberapa kiai dan santri dari pesantren Sabilil Mutakin Takeran termasuk korban di Sumur Soco ini. Jasad para korban telah dipindahkan, sementara Kiai Sulaiman beserta beberapa korban lainnya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Di lokasi sumur itu, saat ini berdiri tegak monumen yang bertuliskan tempat mati syahid para pahlawan korban pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Di sebelahnya terdapat marmer bertuliskan daftar nama-nama korban. Tidak jauh dari monumen ini juga terdapat gerbong kereta Kertapati yang dahulu digunakan untuk mengangkut para korban.